Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kumat Custom. Kali ini kita akan membahas tentang speed sensor ya. Dari cara pengecekan, terus tipikal speed sensornya, kemudian cara kerjanya. Karena terus terang ya, selama ini saya pribadi itu salah memahami prinsip kerjanya dari speed sensor ini. Jadi begitu ada masalah yang atau problem yang luar biasa atau istilahnya yang tidak seperti kebanyakan itu, saya hampir saja tombol SGCU XMAX. Itu harganya berapa? Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari cara-cara pengecekan. Oke, untuk pengecekan ini kita hanya butuh taspen ya, tapi kita siapkan multimeter ini nanti untuk pembuktian. Nah, karena apa, selama ini yang saya pelajari itu salah. Jadi kita mau pembuktian juga. Oke. Ada 3 kabel. Hitam strip putih ini plus atau dari kunci kontak, sekring, kemudian masuk ke sini. Kemudian yang pinggir sebelah kanan ini hijau strip hitam, yang pinggir lagi ini ground atau negatif. Jadi ini nanti masuk ke ECM kemudian ke ground. Yang tengah ini sinyal. Nah ini masuknya dari ECM masuk ke sini. Nah, ya biasanya kita kan ngeceknya kalau dari kabel ini kita ngeceknya kunci kontak on dulu, kemudian kita cek kabel ini, kabel hitam strip putih ini yang dari plus itu ada tegangannya atau tidak, atau ada strumnya atau tidak. Nah, kita cek gini ya. Nah, ini kemudian yang satunya nanti di sini saja. Nah, ini plus dapat situ, terus kemudian yang satu dapat main. Begini. Kalau nyala berarti 2 kabel ini oke ya. Karena plus dia ada, terus masanya juga nyambung, karena kalau nggak nyambung otomatis lampunya nggak akan nyala. Nah, kemudian untuk pengecekan yang tengahnya kita pakai model seperti ini. Kita tancepin, kemudian yang tengah ini kita tusuk pakai jarum ya, nyampe nyambung yang di tengah ya. Kemudian ini kita tancepin sini, kemudian ini kita dapetin masa, kemudian diputer. Kalau dia kedip-kedip berarti speed sensor normal. Nah, ini kasus umum ya. Umumnya biasanya pengecekan seperti itu. Tapi jika nanti ketemu kasus seperti ini, kita matiin dulu kontaknya. Seumpama kabel tengah ini putus, nih tak copotnya dulu. Nah, seumpama kabel tengah ini putus, ini kita simulasikan kabel tengah putus ya. Nah, terus begini. Terus kita mau ngecek sensornya. Seumpama kita cek sensornya, kita pakai ini seperti ini ya. Ini dapat massa juga. Ini dapat massa seperti ini. Kemudian ini pakai yang agak panjang, soalnya di sana soketannya dapatnya kecil. Nah, seperti ini. Ini biarpun ini kunci kontak tak on ke dulu. On ya, ini nyala. Nah, on. Nah, ini biarpun diputer-puter ini nggak akan nyala. Ini nggak akan nyala, padahal plus sama minusnya ada. Ini kan tadi baik. Nah, ini nggak keluar sinyal. Nah, nih kalau seumpama cuman kabelnya putus, oke, bisa kita cek ini tahannya dari sini ke SGCU. Tapi ada yang lebih
penting yang harus diperhatikan bahwa ini speed sensor ini dia tidak menghasilkan arus listrik di sinyalnya. Nah, karena ini ya speed sensor ada dua model, NPN sama PNP. Ya, yang proximity seperti ini, yang kabel 3. Yang NPN, kebetulan ini NPN, negatif kontrol, itu yang dikontrol negatifnya, yang dari ECU dikontrol negatifnya. Nah, ciri-cirinya adalah yang dari ECU tengahnya ada arus 10B. Kalau yang PNP positif negatif positif itu yang dikontrol positifnya. Ciri-cirinya kabel yang dari ECU yang tengah tidak ada arusnya atau tidak ada listriknya. Nah, kalau yang di speed sensor, kalau yang NPN itu yang tengah itu tidak menghasilkan arus listrik. Yang sinyal ya, bukan yang tengah. Kalau merek lain mungkin sinyalnya ada di pinggir gitu. Yang sinyal itu tidak menghasilkan arus listrik, yang PNP. Ya, yang NPN. Kemudian yang PNP yang tengah itu baru yang menghasilkan arus listrik. Ini modelnya itu NPN, jadi negatif kontrol. Nah, kabel tengah ini itu sebenarnya ada arus standby 5 volt atau 6 volt. Nah, ini nyala seperti ini, harus ada ya. Jadi untuk pengecekannya 3 kabel itu, 2 ini yang plus 12 volt, minus itu tetap. Terus yang tengah itu arus standby dari ECM. Nah, kita buktikan. Oke, maaf ya tadi voltmeternya error. Ini pobi main di masa, pobi plus di kabel tengah. Ini kita lihat nih. Ada standby 6 volt, deketin Mas biar kelihatan. Ya. Nah, ini ada arus standby voltase standby 6 volt. Nah, ini oke ya. Jelas ya. Nah, ini 6 volt ini dari ECM ya. Jadi selama ini ya pemahaman saya itu speed sensor ini bekerja itu memberi sinyal arus listrik ke ECM. Jadi ECM merekam berapa arus listrik yang masuk dalam 1 detik ya, jadi frekuensinya berapa dalam frekuensinya berapa arus yang masuk dalam 1 detik. Ternyata itu pemahaman saya itu salah. Jadi sebenarnya ECM itu memberi modal speed sensor ini tadi 6 volt tadi. Speed sensor ini tugasnya adalah menghubungkan 5 volt tadi ke massa atau istilahnya negatif kontrol. Nah, ECM itu merekam berapa kali speed sensor ini menghubungkan listrik tadi yang dikasihkan tadi ke massa dalam 1 detik. Jadi berapa kali dikonsletkan, sama kalau yang pemahaman yang dulu kan berapa kali sinyal masuk listrik masuk. Kalau yang ini berapa kali listriknya dikonsletkan. Nah, tuh jadi fungsinya speed sensor ini dia menghubungkan ke massa. Pembuktian lagi ya, kabel tengah ini kita tusuk pakai jarum, kemudian kita konsletkan ke massa sambil lihat di speedo. Nah, begini ya, terus lihat di speedo Mas. Saat kita konsletkan, cepet ya konsletkannya, kelihatan lah. Nah, itu dia bergerak. Nah, bergerak. Semakin cepat, semakin tinggi angkanya. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini Mas. Oke, jadi begini ya. Skemanya kan seperti ini. Nah, ini speed sensor. Ini speed sensor loh Mas. Speed sensor. Terus ini aki. Akinya seperti ini ya, biasalah aki kotak ya. Nah, speed sensor kan arah gambar seperti itu angel. Nah, ini main ke ground. Terus ini ECM. ECM ini dari kontak, dari aki plusnya ke kunci kontak,
terus ke sekring, terus ke rel-rel itu, terus baru masuk ke ini ke plus 12V, terus ini S, terus ini min. Masuk ke 12V. Lah yang dari ECM ini ECM atau SGCU atau ECU ya. Ini kabel sinyal langsung ke speed sensor. Nah, terus yang ini masanya ke SGCU juga, terus di jumper ke masa seperti ini. Nah, enggak. Nah, ini kalau pemahaman saya dulu, ketika kunci kontak on, terus roda diputar, ini roda ya, roda gigi yang dalam. Nah, ini ada tonjolan-tonjolannya seperti ini. Nah, ketika dapat tonjolan ini, nah itu pemahaman saya yang dulu ya. Ini ada sinyal, ada arus listrik yang masuk ke ECM 5 volt. Biasa Arduino yang robotika kan kontrol kalau nggak 5 volt 3,7 ya. Nah 5 volt memang. Ternyata ini salah, nggak seperti ini. Ini gambarnya juga salah, nggak seperti ini. Ternyata nggak seperti ini ya. Ternyata kita gambar lagi. Ternyata modelnya itu seperti ini. Nah ini speed sensor, baterai, ECM, roda. Nah, ini plus ke plus baterai, ini sinyal ke ECM langsung, ini ground juga ke ECM, ini sinyal ya. Nah ternyata modelnya itu seperti ini. Ketika kunci kontak on, ke trigger ini, ke plus speed sensor masuk. Nah kemudian ke ECU juga masuk. Ini juga sebenarnya gini ya, ke ECU juga masuk. 12 volt masuk ECU. Nah dari ECU itu memberi sinyal, memberi tegangan ya, tegangan ke speed sensor sebesar tadi 6 volt atau 5 volt ya, tergantung motornya. Kemudian ini masa tetap nyambung ya, masa. Oke. Nah begitu roda diputar, ketika kena tonjolan ini, trigger ini membuka saklar antara sensor dan minus ini, sehingga sensor dan minus ini sensor tidak terhubung ke ground. Nah, pas membuka tidak terhubung ke ground. Nah, ini ECM merekam karena tidak terhubung, di sini tegangan 6 volt statis. ECM merekam tinggi 6 volt. 0. Nah, ECM rendah 0. Nah, ketika muter lagi dapat lubang enak, dapat lubang kejeglong ya. Dapat lubang, ini trigger ini karena ada medan magnet, dia menutup saklar antara S dan minus. Jadi ketika menutup, arus mengalir dari sinyal ini ke masa Z, sehingga ECM mengirim merekam dia 6V ya, seperti itu ya. Ini, nah terus begitu seterusnya sehingga terbentuk sinyal seperti ini. Nah ya, 6V 0 6V 0. Nah jadi sinyalnya sudah proximity digital seperti ini. Ini kalau mau lihat pakai apa ya, pakai osiloskop bisa kelihatan. Nah dari ini antara 6 nya itu kalau logic biner itu kan kalau yang mengalir berarti dia 1, kalau biner kan angkanya cuma 1 0 1 0 gitu ya. 0 sama 1 bilangan biner. Jadi logic 1, logic 0, 1 0 1 0 begitu seterusnya. Jadi
antara 10101010 itu direkam oleh HCM berapa kali tiap detiknya. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan semoga nambah bingung ya. Salam kumat, salam kumat tangan kanan, kalau tangan kiri nggak sopan. Oke, dadah.